Bupati, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, para deputi, asisten, Pak Wali Kota, Bapak Ibu Kepala SKPD yang saya hormati. Hadir bersama kita Bapak Aslok Damjaya, Bapak Kolonel Tri Hascaryo dari mewakili Pangdam Jaya, Pak Iskandar dari BSCC, izin Pak Gubernur yang kesempatan pertama terkait dengan pembahasan kendala normalisasi Kali Ciliwung di Rindam Jaya. Akan ada paparan dari BWSCC Pak Iskandar, sekaligus juga barangkali di-update soal sodetan dan soal sheet file di utara Jakarta. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, Bapak Aslok, Bapak Deputi, Bapak Ibu sekalian. Izin Bapak Gubernur, kami ingin menyampaikan beberapa lokasi normalisasi Kali Ciliwung yang sudah kita lakukan yang berhubungan dengan lahan Kodam Jaya, Pak. Mungkin izin kami menyampaikan beberapa informasi. Lanjut. Bapak Gubernur, Bapak Wagub, ini kira-kira ada 3 lokasi Pak yang menjadi lahan yang ada berhubungan Kodam Jaya dari rencana kita menormalisasi dari pintu air Manggarai sampai TB Simatupang, meliputi 1 jidam di Berlan Pak. 1 lagi itu jidam di Rawajati dan yang ada di Rindam di Gedong Pak. Ini 3 lokasi yang menjadi diskusi dan mohon arahan lebih lanjut. Terus, nah ini lokasi yang posisi di Berlan Pak. Jadi kondisi yang ada ini kami belum dapat menentukan berapa luas lahan Kodam Jaya yang di Jidam berdampak kepada normalisasi karena kita belum melakukan proses pengukuran. Ini lokasinya yang ada di sini Pak, setelah jembatan Selamat Riyadi menuju ke pintu air Manggarai. Jadi kondisi yang ada di Kampung Pulau dan kondisi di pintu Manggarai sudah ini sisa 2,6 km Pak. Kalau ini 2 km lebih 50 sudah kita selesaikan dalam proses menindaklanjuti yang di sebelah kiri Bukit Duri. Lanjut. Ini posisi yang ada di Kalibata ke Condet sudah dalam pelaksanaan. Lanjut. Nah, ini yang sudah kita lakukan masih parsial Pak Gubernur. Hanya beberapa tempat yang baru kita lakukan seperti yang ada di Gedong, terus yang di posisi yang berhubungan dengan ke arah jembatan besi 1 Condet. Ini posisi yang ada di Hulu. Lanjut. Ini kondisi yang ada di Berlan Pak. Kira-kira demikian. Ini posisi yang ada. Ini kondisi yang ada di sini. Ini seperti ini. Lanjut. Nah, ini kira-kira trasenya Pak. Ini posisi Berlan di pintu air Manggarai kita. Ini jembatan Selamat Riyadi. Ini kereta api. Nah, ini posisi yang ada di Kebun Manggis yang berhubungan dengan Cidam ada di sekitar ini Pak. Jadi kira-kira kondisi seperti ini kita ingin maju, kan kami belum tahu berapa kira-kira luas lahan yang berdampak terhadap lahan Cidam karena kita harus melalui proses pengukuran yang dilakukan oleh BPN nanti Pak. Lanjut. Nah, ini kira-kira potensi keadaan Pak. Kita membutuhkan di Berlan ini lebih kurang sekitar 7.500-an meter Pak, persegi. Nah, ini kita tidak tahu berapa dampak yang kena di Berlan kira-kira. Untuk normalisasi sepanjang ini adalah kita membutuhkan lahan lebih kurang sekitar 7.900 meter persegi. Nah, ini batasan yang sudah masuk ke Jakarta Pusat Pak. Ini masih Jakarta Timur, ini masuk ke Jakarta Pusat, ketemu ke pintu air Manggarai. Lanjut. Nah, ini kondisi yang ada di Rindam Jaya Pak. Di Rindam Jaya ini sebahagian lebih kurang sekitar 1.188 meter. Ini yang sudah kita sheet file lebih kurang sekitar 800 meter Pak. Sebenarnya ini hampir tuntas.
Mungkin di dalam kesempatan ini ada mohon arahan Bapak Gubernur lanjut untuk kita melakukan kerjasama dengan pihak Kodam Jaya, Pak, supaya perjalanannya bisa itu. Luas lahan yang berdampak 9.796 meter. Jadi ini 800 meter sudah kita sipil, Pak. Sudah, lanjut. Ini yang di Rawajati, Pak, di Kelurahan Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, Pasar Minggu juga demikian. Ini sudah kita pancang juga. Ini yang posisi yang berdampak dengan jidam, Pak, yang ada di situ. Di sini kita kita membutuhkan pemancangan sekitar hampir 400 meter, kira-kira luas lahan sekitar 3.000, Pak. Ini posisi yang ada di sebelah. Lanjut. Terus, ini posisi di Slamet Riyadi, Pak, yang berhubungan dengan jidam. Terus Kebun Manggis, ini posisi yang ada, ini Slamet Riyadi, ini kita bersihkan, ini posisi jidam. Lanjut. Ini sama, Pak, yang Kebun Manggis, lanjut. Terus, ini yang jidam yang di Rawajati, Pak, Kecamatan Pancoran, juga bersebelahan. Lanjut. Ini sama. Terus, ini yang di Rindam Jaya, Pak, sebenarnya sudah kita selesaikan. Ini baru lebih kurang sekitar 200-300 meter kita melakukan rigid jalan inspeksi, Pak. Padahal kita masih punya potensi lebih kurang sekitar 800 meter lagi. Ini sementara kita hentikan sesuatu hal yang harus kita sepakati dengan pihak Kodam Jaya, Pak. Lanjut. Nah, ini sebahagian sudah ada LC-nya, Pak, sudah kita siapkan siap untuk merigid jalan 7,5 meter. Ini kalau ada ini kita sudah punya bagus. Sebenarnya kondisi seperti ini yang kita jaga, Pak. Jadi ini kalau ini jadi, nanti baru kita keruk ini tidak persis di dinding, Pak. Jadi ada bantaran tanggul sebagai untuk menjaga lindungan daripada tanggul parapet untuk tanah masifnya, Pak. Supaya nggak kolek kita punya tanggul itu. Jadi di sini nanti ada bidang, baru kita miringkan. Ini kira-kira nanti kalau udah hijau semua, kira-kira seperti ini, Pak. Bentangnya agak lebih lebar. Ini posisi yang ada di Rindam. Ini kalau dilihat nanti jadi, kan lumayan bagus, Pak. Bisa untuk waterway yang ada mulai dari Condet sampai ke Manggarai. Lanjut. Nah, ini posisi yang belum dapat kami lakukan. Ini lahan Rindam. Nah, ini posisi sekarang masih seperti ini, Pak. Belum ada kegiatan dari kondisi 1.188 meter potensi lahan panjang yang berdampak. 800 meter kita sudah sipil, Pak. Lebih kurang baru 300 meteran jalan inspeksi baru kita selesaikan. Lanjut. Mungkin demikian Pak Gubernur untuk kondisi lahan normalisasi Kali Ciliwung yang berhubungan dengan dampak lahan yang dimiliki aset Kodam Jaya. Mungkin izin Pak Gubernur, selanjutnya kami ingin memberikan informasi sedikit mengenai kondisi masalah trase daripada inlet, Pak. Inlet Sudetan yang beberapa waktu yang lalu kami sudah pernah menyampaikan ke Bapak Gubernur. Lanjut. Ini 2015, Pak, trase Bapak Gubernur di perpanjangan di tanggal 19 Desember 2015, yaitu adalah trase yang menindaklanjuti perpanjangan dan mengoreksi beberapa angka yang berbeda tertulisnya yang seharusnya tertulis dan kejadiannya tidak seperti itu, sudah terkoreksi. Ini adalah SK trase 2779, Pak. Artinya perpanjangan dan perubahan terhadap SK Bapak Gubernur di bulan Januari 2014 nomor 81. Nah, ini kondisi 2015, Pak. Ini kalau kita lihat trase yang ada di posisi 2014, ini tidak termasuk, Pak, di dalam SK. Dan 3B ini juga tidak termasuk, 2 aja dan 3. Jadi ini tidak ada didetailkan untuk di 2015 di SK Bapak Gubernur 2779. Lanjut. Nah, ini kira-kiranya, Pak, yang selama ini menjadi opini bahwa permasalahan di masyarakat ada penambahan yang masyarakat yang tidak tahu dan berdampak kepada luas lahan yang berbeda pada SK 81 terhadap 2779 seperti yang sudah saya laporkan ke Bapak Gubernur. Hal tersebut tidak demikian, Pak. Jadi hanya kondisi 2779 ini awalnya posisinya di sini. Coba tarik yang SK 2000.
Terus satu. Nah, ini Bapak Gubernur. Ini posisi yang satu, inilah yang 2779 yang merah, Pak. Yang dulu SK-nya 81. SK-nya 81 seperti ini bentuknya. Namun pada saat 2779 dilakukan revisi sedikit, Pak. Karena ada jalan inspeksi ini masuk di dalam 2789, ditarik ke 2799. Sebenarnya tidak menambah, ini saja yang tadi ini jalan inspeksi atas, masuk ke 2A, balik tadi ke yang tadi SK yang awal. Kan dia nggak menambah luas. Ya. Pertanyaan saya, kenapa SK-nya keluar, luasnya beda? Mesti dicek inspektorat ini. Izin Bapak Gubernur, terakhir di keluar yang 215 terus depan. Depannya 215. Paling depan, terus sebelumnya. Nah, izin Pak Gubernur yang tadi saya sampaikan Pak, di terakhir 81 ini tidak masuk yang tadi. Sebelumnya ini. Nah, ini tidak masuk Pak Gubernur. Ini tidak masuk, yang di sini tidak masuk. Tidak dimasukkan. Nah, ini tidak dimasukkan. Dan ini hanya mengoreksi angka, petanya tetap Pak. Di 81 2B ini yang sudah kita selesaikan di Orbisa 3, ini tidak masuk di dalam SK, dan 3B ada penyesuaian sedikit yang belum kita masukkan. Jadi kondisi yang tadi lanjut setelah ini. Terus, nah ini Pak Gubernur, tadi ini masuk di dalam ini Pak, lurus ini biar ini. Nah sekarang dinaikkan, jadi ruang biru yang menjadikan irisannya bagian ruang merah. Secara peta tidak berubah Pak, cuma terkoreksi saja. Nah, ini terkoreksi, awalnya ini seperti ini, 6.000-an, 95 menjadi 10.300 sekian Pak. Jadi peta ini tidak merubah, hanya mengoreksi data di samping penyesuaian daripada kondisi letak batasan peta 2779 yang satu adalah penggabungan yang ada di jalan inspeksi Pak. Nah, waktu di pengadilan ini masalah ini kenapa tidak mau diajak jelaskan gitu? Harusnya waktu di pengadilan kan ini disampaikan ini. Ya. Memang kami tidak mendapatkan arahan Pak, karena pada saat itu di Biro Hukum Pak. Jadi terakhir kami sudah melakukan klarifikasi dan memberikan dokumen untuk menjadikan bahan untuk salah kasasi. Enggak, ini kan untuk bagian hukum ya. Ke depan, kalau Anda mau berdebat sama orang di pengadilan, tidak bisa main pergi saja. Ini mesti ingatin anak buahnya nih Bu ya. Kita ujian saja ditentukan hari ini bahasa Indonesia, kita nggak mungkin belajar fisika, belajar bahasa Indonesia hari ini. Kalau ke pengadilan itu bisa berbagai persoalan yang tidak kita ingat akan muncul. Muncul saja Anda nggak belajar bahaya, apalagi ke pengadilan. Anda nggak ngerti masalah, nggak bawa orangnya. Sama kayak kasus tanah. Jadi ini soal kasus tanah, ini tolong BPKAD, semua wali kota, SKPD, saya udah WhatsApp kemarin di grup, ini tolong dicatat, dirapin. Yang dimaksud aset Pemda adalah, tentu pertama ada sertifikat. Kalau nggak ada sertifikat, aset Pemda bukan. Kalau dia terdaftar di BPN, iya. Kalau tidak terdaftar di BPN, tapi tercatat di kita, itu aset Pemda bukan? Iya juga. Bahkan yang belum tercatat, belum sempat kita catat, belum mau kita catat, tapi udah pernah kita keluarkan uang sampai 300.000. Itu aset Pemda bukan? Aset Pemda. Jadi saya lihat bukan nggak ngerti loh sebetulnya. Ada persekongkolan menggarap tanah negara. Saya mau tanya, ada sertifikat nggak dari kotanya? Kompleks DPRD semua. Nggak ada, no? Kalau itu orang kegugat paling kiri kalah kita. Monas ada sertifikat nggak? Nggak ada. Nggak ada sertifikat juga, seknek. Jadi jangan ada kata seknek. Kenapa kita mengklaim Monas adalah aset Pemda DKI? Catat Pak. Sekarang harus Bapak catat. Kenapa perlu kita catat? Karena ini konyol nggak catat. Kalau juga kalah kita dan ini. Juga bukan kalah. Bagian hukum oleh BPKD ya mendukung orang menang.
Dia baru ditanya, ini aset kalian bukan? Bukan. Pernah catat? Enggak. Ada catatan? Enggak. Ya kalah Anda. Maka itu saya marah besar gitu loh. Harusnya menjawabnya apa? Punya kami. Kenapa belum catat? Belum dicatat. Sekarang kami catat. Apa hak Anda catat? Kami sudah keluar uang di situ. BPD 300.000. Tiap tahun puluhan ratusan M tidak keluar di Monas. Punya kita artinya itu, bukan punya seknek. Paham nggak ini? Jadi ini mesti kasih nih Pak. Jadi kita sengaja kalah gitu. Jika nggak ngerti, tanya sama orang yang ngerti. Yang paling repot itu kita ini ngerti deh pura-pura kagak ngerti. Bapak Ibu jangan pikir saya marah-marah. Saya betul-betul suuzon sama oknum-oknum PNS soal PPKB dan hukum. Saya ganti orang, betul saya tekan betul. Saya tanya sekarang. Kantor Pemda itu cat merah apa ungu? Kalau kantor wali kota itu merah atau ungu? Merah. Paham tak? Nah sekarang kantor wali kota Jakarta Barat kita bisa kalah. Itu sekarang ungu apa merah? Ungu dia. Ini konyol ini kita nih. Terus dia disuruh kita kalah terus bayar sewa 40 miliar. Dia performing nggak pernah bayar apa-apa. Terus tanda performing undang-undang pokok agraria kalau kita bilang dari tahun 93 diberlakukan 30 tahun masih berlaku nggak? Enggak. Jadi kita punya oknum di pengadilan negeri yang mainkan itu. Jadi Bapak Ibu nggak boleh ngomong kita nggak tercatat. Catat sekarang semua. Semua yang ada keluar duit eskavator garuk-garuk pun catat aset kita. Terus kalau nanti orang bilang dia punya surat gugat kita gimana? Ya gugat aja. Paham nggak maksud saya ini sekarang? Anda digugat pernah nyatat, pernah daftar, lebih kuat atau digugat tanpa pernah ngapa-ngapain? Ini bicara aset ini. Setiap uang kita keluar catat. Itu catat di aset. Masukin ke dalam smart city kita. Baru soal daftar urusan kedua ini. Akhirnya BPKAD ini nggak bisa nih. Ya PK udah gugatan dulu. Bagian hukum minta BPKAD minta bukti nggak dikeluarin. Terus yang lucu apa dengar? Ini lucu sekali kita di pengadilan. Kalau saya pelajari. Saya sampai mau ketawa itu dari pengadilan kita kalah. Kenapa kalah? Karena sertifikatnya fotokopi. Astaga, Anda bisa panggil BPN dong jadi saksi ahli. Anda nggak tercatat di BPN. Fotokopi juga sah. Kecuali Anda buktikan fotokopi Anda palsu. Tanpa fotokopi saja pernah tercatat di aset kita. Sangat. Di semua SKPD punya tulis apalagi itu kan banyak suap kelola dan pakai alat berat kan. Anda begitu sudah kerja, itu sejam itu 300.000 nggak cukup loh Pak, alat berat itu kerja itu Pak. Berarti sangat dicatat sebagai aset kita. Sangat. Harus catat ini. Nah, terus pertanyaan saya adalah gini. Yang kasus Cakung Cilincing itu Pak, yang punyanya Modern Group itu Pak. Ada surat sekda tahun lalu. Itu kan kewajiban dia 25 hektar. Kasih kita. Tolotan. Dia mesti buat waduk. Sekarang kok kenapa kita yang bikinin waduk ya Pak? Alat berat kita yang kerja situ semua. Masa? Tapi ada DPU loh semua tulisannya. Ada fotonya loh, hati-hati loh. Di tracing loh. Izin Pak, nyampaikan Pak. Ini terkait dengan SIPBT ini Pak. Yang 126 hektar memang kita tidak bergugatan dari pihak lain. Ini saya mohon dari pihak Biro Hukum tetap dari Biro Hukum supaya tidak meladeni gugatan-gugatan dari pihak lain. Iya. Karena itu sudah jelas tercatat tahun 2014 Iya. ada pernyataan partai dari Pak Sby sebagai rencana aset. Mereka udah tercatat di kita. Mereka BPKD tolong Pak Heru. BPKD agak kacau nih soal aset ini. Nggak bisa tercatat tolong muat di Smart City. Ya Ibu kalau di pengadilan Bu, tercatat itu. Kalau berdebat undang orang BPN yang jadi saksi ahli pengertian tafsiran kitab suci itu seperti apa. Ya, kita baik ke soal ini. Ini harus menang ini. Ini proyek nggak ada alasan ini.
Udah ajuin lagi Bu Yayan kan? Mungkin Pak Syed. Kemarin sih prinsipnya kita tidak terkait teknisnya ini Pak, cuma dia menitik beratkan ke sosialisasinya. Kita mungkin akan stressing di situ kaitan sosialisasinya saja, bahwa memang ini tidak ada penambahan luas yang sesungguhnya gitu kan, terkaitnya dengan sosialisasi. Ini untuk Pak Wali Kota semua ya. Kalau sosialisasi Anda datang, saya mau divideokan semua itu ditayangkan. Dan Anda juga bisa gunakan satu argumentasi bagian hukum. Masa saya mesti ngajarin SOP bagian hukum? Sama kayak orang lapor ke Komnas HAM, pakai pengacara. Begitu kita bongkar, Dewa Fluid menuduh saya tanpa sosialisasi. Saya jawabnya gampang sekali. Kamu tahu nggak tujuan sosialisasi itu apa? Supaya kamu tahu kan? Kalau kamu ngakunya tidak ada sosialisasi, jadi buru-buru tidak tahu, lalu kami gusur, kan itu. Saya tanya, kalau kamu tidak tahu, kok sempat-sempatnya lapor Komnas HAM dan pakai pengacara ya? Kalau kamu pakai pengacara dan Komnas HAM, artinya apa? Kamu sudah tahu. Sudah ada sosialisasi. Paham ini ya? Dan juga jangan membolak-balikan fakta sosialisasi dan SP1. Sosialisasi baru ada, kata sosialisasi. Kalau menurut Undang-Undang nomor 12 ya Pak, tahun 2012 ya, pengadaan tanah. Nomor 2. Itu baru namanya sosialisasi ketika kita mau menguasai tanah yang dipegang oleh rakyat. Tapi kalau orang menduduki tanah kita, melakukan reklamasi di sungai, melakukan reklamasi di laut, itu sosialisasi atau SP1, saya Bapak Ibu. SP1, bukan sosialisasi. Paham ya? Terus kalau pengadaan tanah di bawah 5 hektar, butuh sosialisasi nggak kita mau jual beli? Nggak perlu. BPN notaris langsung beli, ini harus jelas di hukum kita ini. Tolong jangan orang dudukin tanah hijau, mendirikan bangunan tanpa IMB. Itu sosialisasi SP1 Pak Wali Kota. SP1 yang mereklamasi fluid. Itu fluid semua tuh laut itu. Waduk fluid juga laut dulu. Direklamasi itu ditutup. Mereka masuk penjara aja, saya nggak tahu kewajiban apa, dia masuk penjara aja. Gara-gara reklamasi itu saya nggak tahu. Ada kasus-kasus apa saya nggak ngerti. Lalu diadukan ke pengadilan. Ada orang ngaku punya jirik, Pak Haji di situ. Jirik garap di laut. Dan dia menang sama Jakpro. Dan suruh kita bayar. NJOP. Oknum-oknum yang main kayak gitu. Saya usul tuh muak loh seperti ini. Tapi tolong orang dalam jangan ikut main ini. Tolong ini. Orang dalam ikut main ya rusak republik ini. Udah. Tidak disumpah kok abdi rakyat, abdi negara. Kalau bukan kita yang belain aset siapa lagi? Ya masa garam masuk ke dalam. Jadi tolong ini aset ini. Kita baik soal ini Pak. Saya nggak tahu Kodam gimana. Kita kan nggak mungkin ganti uang. Kemarin putusannya banyak ke Kodam. Karena tanah negara nggak mau kita ganti. Nah, saya pikir kita tempuh cara kedua, ganti uang juga sebetulnya, tapi gantinya bukan dalam bentuk bilang jual beli, Pak. Kita hibah, Pak. Nah, berarti ketemu kita bayar. Nah, berarti masalah ini selesai nih, Pak. Kita langsung bebaskan, kita hibah. Jadi langsung tawarkan kalau Kodam itu kan dekat kampung apa tadi? Dalam itu. Itu barak-barak yang 1-2 lantai, kalau kita mau bangunin apartemen, kita bangunin Pak. Supaya prajurit-prajurit bisa tinggal di dalam. Ada satu yang masuk dari ini Pak, dari Matraman itu kan masuk ke kawinan Rindang dulu ada. Komplek itu Pak ya. Saya pernah kawinan ke sini. Jadi Pak, silakan Pak, sampai pendapat. Terima kasih Pak Gubernur. Saya mewakili Pangdam Jaya selaku Aslo Pangdam Jaya. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang saya hormati para peserta rapat pimpinan Pemprov DKI Jaya. Perlu saya jelaskan di awal-awal bahwa
pada prinsipnya Kodam Jaya sangat mendukung program Pemprov dalam hal normalisasi Sungai Ciliwung beserta anak-anak sungainya. Program ini awalnya pada tahun 2013, Bapak. Saat itu gubernurnya masih Pak Jokowi. Ya. Nah, Sungai Ciliwung ini ya, melintas di beberapa satuan instansi pemerintah, antara lain di TNI AU, di Polri maupun TNI AD. Ya, kebetulan TNI AD adalah Kodam Jaya. Pada saat awal-awal program normalisasi ya, antara Pemprov dengan instansi lain, contoh seperti polisi dan TNI AU, itu sudah dilaksanakan semacam kesepakatan bersama atau MOU, ya, sudah dibuat dan sudah berjalan. Ya. Sementara dengan Kodam Jaya sendiri, ya, sampai dengan saat ini belum ada yang namanya kesepakatan bersama atau MOU, ya, di Rindam itu. Nah, ini belum jadi MOU-nya, sudah ada lagi 2 titik lain, ya, di Kalibata dan di Berlan. Ya. Kalau total seluruh lahan yang terkena proyek normalisasi tersebut, ini kurang lebih, Bapak Gubernur, saya laporkan di Rindam Jaya itu kurang lebih 9.000 meter persegi terkena lahan TNI AD. Kemudian di daerah Pancoran atau Kalibata itu kurang lebih 3.000 meter, dan di Berlan itu kurang lebih 7.000 meter. Total semuanya 20.000 atau 2 hektar. Nah, ini lahan TNI AD yang terkena dan pasti akan digunakan seterusnya, ya, karena di situ sudah terbuang dan digunakan sebagian untuk jalan inspeksi dan sebagainya. Ya. Kita dukung semuanya. Ya. Namun dari pimpinan kami juga sampaikan pesan, tolong dikoordinasikan dengan Pemprov, ya, dengan lahan yang terpakai ini ada semacam kompensasi atau apapun namanya, ya, kepada TNI AD dalam hal ini Kodam Jaya. Tentunya nanti secara teknis akan kita komunikasikan, kita rinci ulang, ya, mana-mana lahan yang dipakai, mana-mana yang perlu adanya kompensasi. Ini kami butuh kesepakatan dari Pak Gubernur, sehingga rapat kali ini begitu disepakati ke depan dalam pengukuran maupun aksi di lapangan, ini akan kita pantau, kita dukung, dan kita bantu sepenuhnya untuk program normalisasi Sungai Ciliwung tersebut. Demikian Pak Gubernur saya sampaikan untuk bisa kami dapat arahan dan tunjuk selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi langsung saja saya kira MOU disiapkan untuk cepat. Mungkin praktik di lapangan ukur bisa didukung untuk pengukuran tadi Pak. Nah, masuk, dukung, Pak Iskandar bisa masuk. Saya kira minggu ini bila perlu langsung kita MOU, langsung supaya 3 lokasi itu cepat. Ya kan? Ya, nanti kita bisa, di situ disebutkan kita akan ganti membangunkan bangunan apa aja lah yang diminta. Terutama bangunan, kita utamakan yang apartemen tadi Pak Rusun, Pak. Supaya bisa prajurit tinggal di dalam sesuai dengan program kita. Ya, lokasi-lokasi itu. Bisa minggu ini Pak? Bisa. Ya. Saya juga nggak ngerti kenapa yang Kodam kok nggak ada MOU, polisi ada itu cepat. Iya, maksud saya tinggal nyontek aja. Kenapa punya ini telat gitu loh? Nggak, saya heran gitu. Kenapa ini begitu mendesak? Kenapa tertinggal? Ya tolong sih Pak Asisten, Pak Gamal, hal kayak gini tuh kita, walaupun ini bukan fisik, mesti dikejar Pak Asisten. Ya kita harus tahu mana yang prioritas. Dengan nyontek kok apa susah gitu? Udah pernah TNI, AU, polisi, semua tinggal nyontek aja. Jadi tanda tangan seperti yang diawali itu tidak Menteri kami, nanti kami buat. Nggak usah Pak Menteri juga kalau repot-repot. Iya, ini nanti nunggu waktu lagi, waduh pusing lagi. Ini yang penting komitmen kita sama Kodam ini jelas gitu loh.
Lebih baik begitu. Izin Pak Gubernur usul beberapa waktu yang lalu kami menyurati surat ke Pak Gubernur dan ke Pak Pangdam Jaya Pak. Intinya supaya kita tahu tadi yang disampaikan oleh Pak Aslok, seyogianya berapa luas lahan kodam yang terkena. Karena kami ambil contoh di Berlan itu ada pagar Pak. Dan pagar, terus ada jalan, gang, terus ada rumah yang pada saat narkoba. Artinya bidang itu bidang di luar pagar kodam. Jadi kalau kita diizinkan untuk dapat mengukur oleh BPN, kita bisa masukkan peta, contoh seperti di Berlan, kita butuh 7.900 meter persegi. Yang dikena langsung dengan jidam itu berapa? Tanpa kita mengukur Pak, nggak akan bisa dapat. Mungkin kiranya Pak di dalam ini kami minta melalui Aslok, ada tanggapan surat aja Pak sebagai pegangan kami untuk berkoordinasi lebih lanjut. Kemana? Ke BPN dan ke pemerintah administrasi kota Jakarta Timur Pak. Jadi kalau nggak ada lisan nanti dari wali kota dan BPN juga nggak bisa bergerak. Surat saya itu ke Pak Pangdam dan tulisan ke Pak Gubernur, surat ke Pak Gubernur tidak ada. Mungkin mohon kiranya ada jawaban tertulis Pak sebagai hanya pegangan aja. Pegangan sebagai elemen koordinasi kami Pak dengan administrasi kota Jakarta Timur dan BPN. Jadi melampirkan itu ke BPN, tembusan ke wali kota, nanti Pak Wali yang akan mering BPN untuk dilakukan pengukuran. Jadi selama ini sudah dilakukan di Berlan, tapi pada saat bidang basah Pak masih sebatas yang di RW 4 Pak belum masuk semua. Dan satu tambahan lagi Pak Gubernur, ini kami sedang memproses suspennya untuk dihentikannya pekerjaan sudetan Pak. Sambilan kita menunggu kepastian ini, kalau enggak kita membayar klaim terus Pak. Jadi suspend memang diatur dan memang ada di dalam proses undang-undang. Jadi kita hentikan dengan melakukan negosiasi dengan penyedia. Contoh misalnya, kita punya 2 alat TBM Pak. Kita suruh demok dulu dia supaya enggak kita membayar casnya terus Pak. Nah, dia akan tarik-tarikan satu, nggak akan mungkin 2-5 tahun ke depan akan memakai TBM di Republik Indonesia untuk seperti itu Pak. Jadi kita yakin dia hanya pindahkan di gudang, waktunya dia kembali. Jadi itu hanya strategi kita. Yang kedua, memang di dalam kondisi BPKP, Inspektorat Jenderal, maksud saya, dari Kementerian PU sudah mengarahkan November itu sudah disuspend Pak sebenarnya. Kita harus sudah hentikan, tapi kita sudah 6 bulan belum hentikan ini. Nah, ini mudah-mudahan dalam bulan ini kami sudah punya kepastian untuk menghentikan sementara kontrak itu, karena sekarang sudah 6 bulan Pak. Dari Oktober kita terakhir sampai TBM ke Otista 3, kita nggak bisa bekerja lagi karena lahan, karena kalau lahannya selesai, kita target 12 bulan kemudian fungsional terjadi Pak. Jadi mohon izin Pak Gubernur, kami memberitahukan ini juga akan kami sedang proses untuk suspendnya kontrak yang sedang dilakukan untuk sudetan, sambilan kami menunggu realisasi lahan di Bidara Cina Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Jadi Pak Aspon silahkan di Pak Kapten ya Pak. Baik Pak, tadi saya ingin... Minggu ini aja mungkin. Ya minggu ini Pak. Sebenarnya kalau ada MOU, dengan dasar MOU sudah cukup buat Pak sebetulnya. Ya Pak nunggu surat, lagi repot. MOU aja. Kalau dan juga kamu keluarin surat, kalau MOU-nya belum jelas. Dasarnya MOU aja Pak. Ya dengan MOU ini kan wali kota Pak, BPN ukur. Kalau menurut saya Pak ya, di lapangan kan sudah didukung dari Kodam. Langsung ukur dulu. Iya, dampingin aja, panggil BPN, orang kan Bapak kan cuma takut tapi ditegur, nggak boleh masuk. Ini kan udah langsung lisan Bapak, ukur dulu supaya sambil diukur suratnya masuk. Luas ya. Ya, tapi harus ada ukur dulu. Ya, kalau tidak mau cantumin luas pun sebetulnya kan nanti juga berdebat. Kalau mau luas pun nanti mau minta sertifikat dia, kafe. Sebenarnya secara hukum juga nggak bisa. Saya kira gini aja, MOU komitmen saja. Berapa nilai yang terpakai, kan mau jual beli. Kalau Anda mau tunggu ukur lagi, MOU nggak keluar ini. MOU keluarkan dulu, diperkirakan, bukan ngomong apa. Kita sebut MOU yang dibutuhkan BWSCC berapa. Kan dia sudah punya angka nih. Soal nanti punya kodam kepakai berapa, kan bukan bayar, nggak ada urusan kok.
Ini kan cuma bicara hibah. Jadi jangan diperumit, jangan tunggu hasil ukur. Kita mau bicara Bapak butuh berapa, itu MOU. Ada kemungkinan akan memakan lahan Kodam sebesar itu. Nanti kalau sudah ukur segala macam kekurangan, itu urusan kedua. Yang penting kita ada komitmen akan memberikan bantuan hibah. Kalau jual beli baru ngomong mesti tepat, Pak. Harus tepat. Ini nggak ada bisa jual beli. Hibah kita bisa lebih 2 kali lipat juga nggak masalah kok. Kodam kan yang penting ada. Kamu komitmen kasih kita apa? Kayak mirip-mirip yang Halim gitu loh. Jadi tolong MOU, saya nggak mau tunggu hasil pengukuran. Anda sudah punya angka. MOU cantumkan angka itu saja. Ya, jadi kita juga nggak pernah mengatakan akan mengganti uang atau memberikan bantuan senilai tanah yang diambil. Anda akan memberikan hibah, ya dong, yang istilahnya akan menguntungkan pihak Kodam yang telah memberikan bagian tanahnya. Gitu aja kira-kira kalimatnya, betul nggak Pak? Orang sendiri kok, ini tentara Vietnam atau Kamboja, bukan dong. Kodam Jaya polisi nggak usah terlalu. Apa yang jadi MOU? Kalau Anda mau ingin MOU pakai saket saya jadi hukum ini. Kalau Anda mau saket pakai meter-meteran, Anda nggak akan pernah keluar dari MOU. Kenapa? Kodam ada bukti sertifikat nggak? Ada bukti tanah nggak? Tidak dipena, itu sebulan 2 bulan nggak selesai. Sekarang yang penting cara kerja ini Bapak Ibu. Ini mumpung ada Pak Iskandar ya. Cara kerja kita sederhana. Fungsi Ciliwung mau dinormalkan kembali. Ada hitungan teknis nggak? Mau berapa lebar, mau berapa tinggi? Ada. Itu patokannya. Itu patokannya. Karena yang diutamakan kita sudah sepakat bersama, yang kita dukung adalah normalisasi Ciliwung. Jadi berapapun tanah akan terpakai dalam rangka hitungan teknis normalisasi Ciliwung, semua pihak akan mendukung dengan senang hati. Itu MOU-nya kira-kira itu intinya gitu loh Pak. Pak Bayu. MOU itu. Dan kita komitmen akan membangun sebanyak mungkin apartemen di lahan. Orang nggak ada tanah juga kita bangunin kok. Saya mau tanya, itu loh. Kita mau tanya. Kalau nggak ada kasus ini, Ibu Ika saya perintahkan bangun nggak semua tanah TNI Polri? Bangun juga tuh. Kita butuh bangun 50.000 unit kok. Jadi ada urusan Ciliwung, nggak ada urusan Ciliwung, tetap bangun nggak apartemen buat TNI Polri? Bangun, apa yang Anda mau ributin gitu loh. Paham nggak sekarang? Kalau Anda mau pakai sakret-sakret, nggak bisa bikin dengan MOU-nya. Mana bukti punyanya Kodam sekian ribu? Capek udah kita berdebat itu Pak. Nggak bisa udah. Yang penting patokan Pak Iskandar mau berapa, teknis ya, penghitungan teknis, kita kerjakan. Tidak heran Kodam nggak mau kasih, aduh, dibuat rumit gitu. Ini urusannya tuh nggak susah menurut saya gitu. Ini satu lagi nih, tadi saya udah dapat telepon dari Mabes Polri, itu yang PU lagi dari Pak Gamal, yang depan kantor apa ya Pak Putut itu apa, yang di dekat Mabes Polri itu. Nah ada kantor apanya, bukan PTK, polisi juga. Pak Putut tuh bawa apa namanya? Bukan apa? Ada ajudan. Baharkam. Kantor Baharkam. Kita kan mau bikin apa on-rem apa off-rem di depannya. Keberatan polisi. Dia nggak mau tutupin. PU, menurut PU nggak ada jalan yang lain. Saya telepon nih. Saya pagi udah telepon balas ke saya Pak Butut. Ternyata ada berita acaranya. Berita acara PU kita menyatakan akan memindahkan itu. Dalam rapatnya. Maksud saya gitu Pak, kalau dalam teknis nggak bisa. Ditodong pistol itu harus ngomong. Saya nggak bisa pindahkan karena teknis. Soal Bapak tidak mau
kasih. Urusan kedua Pak, tetap teknisnya sebagai ilmuwan harus menyatakan teknisnya tetap harus ada jalan di depan Baharkam. Ini enggak, kirim ke Kapolri, pernyataan dari Dinas PU kita ikut rapat berita acara, menyatakan akan mencari lokasi lain tidak depan Baharkam. Ini kan, saya kan lapor sama saya, Pak, tolong Pak, tolong Pak. Tolong apa? Kita kalau nggak ada jalan itu nggak bisa naik ke jalan layang itu, Pak. Kalau nggak pakai itu nggak ada lagi tempatnya, Pak. Kalau nggak ada tempatnya, kenapa dalam rapat kamu berita acara menyatakan ada tempat? Paham nggak maksud saya gitu? Kalau Anda tanya sama saya, ini air putih bukan? Iya, air putih. Kalau mau berita acara ini whisky, tetap saya bilang air putih. Nggak bisa, tapi maunya whisky. Ya silakan Anda bilang whisky, saya tetap bilang air putih dong. Catat di situ berita acara saya. Saya menyatakan ini adalah air putih. Kalau saya PU itu tetap mesti ngomong. Kalau Bapak tidak memberikan tanah itu, kami tidak bisa melakukan pembangunan. Ini lapor ke Kapolri menyatakan kita setuju. Aku ingin minta berita acaranya. Pihak PU sudah setuju bahwa bisa dipindahkan dari sana. Ini berita. Ini ngerjain kita apa? Aku lagi minta dari kepolisian. Aku minta berita acara. Orang kita siapa yang ngambil? Lucu ini. Ini tolong jangan bikin sulit lah. Ini cara birokrat berpikir itu terlalu sulit gitu. Kalau yang nggak suka aja, susah setengah mati. Kalau yang suka bisa cari-cari celah. Kalau mau nyolong, wah pintar cari nyolong. Kalau yang kita nggak suka aja, nggak ada rezeki aja, semua dipersulit. Ya susah. Ya, tadi itu datang orang. PU nggak ganti tanah lagi tadi orang datang, udah lama. Alasannya apa? Mesti surat keterangan dari camat lurah. Camat lurah pingpong dia, mesti ada surat gubernur. Sejak kapan kok tanah dia bersertifikat? Tanah bersertifikat mau dibebasin oleh PU Bina Marga di pingpong sampai setahun lebih kan dibebasin. Dia juga nggak bisa jual ke siapa-siapa. Dan alasannya lucu sekarang mau jual beli camat lurah nggak mau tanda tangan. Ada sertifikat. Apa ada camat lurah lagi kalau ada sertifikat? Tinggal panggil BPN semua. Itu tadi di pingpong. Saya minta ajudan saya catat namanya. Di depan pintu tadi. Mereka bilang dia minta Bapak. Kalau Bapak ada tangan kami nggak bisa kasih. Saya catat camat lurahnya. Kalau betul terbukti langsung pecat kita, Pak. Langsung pecat aja camat lurahnya. Nggak usah ampun. Dan pecat kasusnya nggak ada lagi TKD. Dan keenakan, dipecat masih TKD 13 juta, 16 juta. Enak bener pensiun 16 juta. Karena kerja. Keenakan. Kalau dari pecat udahlah, kirim TKD semua. Nolkan aja udah. Keterlaluan udah. Ya tolong nih saya nggak mau dengar nih minggu ini bayar sini MOU. Ya Pak Kandar dasar MOU itu siang ini juga udah bisa kerja Pak, teman-teman kodam. Jadi ngapain tunda-tunda Pak? Jadi itu aja putusan kita. Makasih loh. Salam buat Pak Kandar. Ya. Pak Kandar, tentara yang kawal kok. Langsung ukur, ini udah lewat tuh, masalah Pak lewat 2016 tuh Pak, masih beresin ini. Tapi kita berusaha untuk berpanjang model lagi Pak. Jadi sedang kita proses Pak. Saya diketahui Bank Dunia tuh, kalau saya sama Pak Jokowi juga galak banget sama Bank Dunia. Nggak mau tahu, masih cepat selesai loh. Utang kita bunga berbunga. Kita nggak mau, bila perlu nggak usah pinjam duit, kerjain sendiri. Jadi, Semua seperti itu dulu. Ya ini selalu gitu alasan beli tanah susah. Baik Pak. karena si PNN Pak Iskandar Pak, tadi saya sudah berkoordinasi arahan oleh Pak Sekda. Kami lagi belum mendapat melakukan untuk sosialisasi massal Pak. Karena beberapa waktu yang lalu kami melakukan trial juga ditolak oleh masyarakat di lokasi Kali Baru. Ini peralatan dan material untuk uji coba kita sudah di lokasi semua Pak. Yang dari Jepang juga sudah nyampe alatnya, cuman kami belum didukung dengan penyelesaiannya SK Pak Gubernur. Satu untuk trase Kali Baru Pak, itu belum. Yang kedua mungkin mudah-mudahan dalam minggu ini ada kepastian AMDAL Pak
yang lalu pra-sosialisasi kami sudah melakukan. Masyarakat juga selalu bertanya amdalnya, karena yang kita berikan kerangka acuan sudah diterima. Ya mudah-mudahan dalam ini ada penyelesaian supaya kita bisa melakukan sosialisasi. Masalah saya sudah berkoordinasi dengan Pak PLT Wali Kota Jakarta Utara untuk kita tidak lanjuti. Karena kalau bisa kita percepat Pak, dari kondisi awal 2018, kalau bisa pertengahan 2017 sudah kita selesaikan. Jadi kami akan mengajar dengan komisi metode pelaksanaan yang sudah kita sepakati. Mungkin itu tambahan Pak Sekda. Terima kasih Pak. Ya, saya pikir nanti Pak Gamal di Pak Iswan kerasnya cepat Pak ya. Kemudian yang kedua di GPLHD diterbitin gitu. Ini paparan sudah 2 bulan yang lalu nih, lebih ya. Jadi Pak Iskandar kalau mau dicoba Pak Wali dikawal aja Pak. Langsung aja Pak. Langsung aja dikawal aja. Karena pagi-pagi saya sana itu orang di pinggir laut makin banyak Pak. Gitu. Ya, jadi lurahnya harus jagain, pesan jagain nih. Kalau dia ngotot, mereka kan reklamasi tanpa izin Pak. Di laut itu reklamasi, lapor polisi. Itu lapornya itu langsung reklamasi ilegal. Itu pidana lingkungan. Jadi kita lapor dia merusak lingkungan. Jadi sekarang masyarakat begitu tahu kita mau tanggul di luar, langsung kan semua mau menguasai tanah itu. Pasti aku girik dari mana ditarik-tarik semua itu loh. Nggak bisa. Langsung yang ngeklaim di situ langsung kita gugat ke polisi, lapor wali kota. Bilang laporannya merusak lingkungan, lapor reklamasi laut tanpa izin. Jadi enak aja reklamasi swasta dia ribut. Yang reklamasi rakyat itu dia diemin semua kuasain tanah. Kulit kerang. Iya lempar kulit kerang semua, tutupin sampah semua. Langsung proses lapor polisi. Kalau polisi nggak mau proses ya urusan kedua. Jadi kita harus lapor langsung ke Polda atau bukan ke Polsek, Polres nggak mau. Langsung Polda. Ya pemain tanah juga kaya-kaya kok itu kok. Kuasain tanah. Kalau nggak tadi kita percuma, udah kita tutup, dia tepi laut dia tadi. Sebenarnya jalan inspeksi dia nggak lucu tuh. Dia ngaku, laut itu ada girik, udah mundur katanya laut. Sejak kapan di laut ada girik, tanah garapan juga? Sejak kapan coba? Kalau udah abrasi juga kamu mengakui tanah negara udah habis. Mau nggak kakek nenekmu, kakek nenek saya pernah menggarap di kakek nenekmu punya tanah. Lalu sekarang ternyata kamu harus kasih saya tanah yang pernah jelas-jelas kakek nenek saya tuh menggarap di kakek nenekmu gitu loh. Gila aja nih, kok bikin buat. Ini nggak bisa ini kok kayak gitu caranya udah. Terus tadi saya luruskan ya Pak, yang dibilang waduk rorotan itu kewajiban dari Modern 25 hektar itu kelihatannya mau ada pemain dia minta ganti rugi tuh. Jadi itu sebetulnya Pak Gubernur bukan di Kelurahan Rorotan Pak. Jadi maksudnya Cakung Timur. Ya, cuma rawannya namanya rawa Rorotan. Jadi bukan wilayah Rorotan. Jadi bukan, tapi yang kita yang kerja loh Pak. Ya. Mereka lapor kita yang kerja Pak, ada fotonya. Itu kewajiban Pak. Jadi nggak ada lagi ganti rugi kita. Ya. Ya, cukup. Masih Pak. Ya. Baik sekali. Terima kasih Pak. Nah, suatu kita atur aja Pak Iskandar, kita telusuri itu Pak. Mungkin sedikit izin Pak Gubernur, Pak Sekda, memang kita sudah sepakat seluruh trase kita di dalam laut Pak, di air. Supaya kita tidak bertentangan dengan masalah sosial. Jadi kita semua di laut Pak, tenang. Nah, itu supaya untuk mempercepat, sekarang yang aman itu adalah Muara Baru Pak. Itu semua di dalam air, sebelah timurnya, baratnya di Jam-Jaman. Nah, terus yang kemarin itu kita agak berbenturan sedikit yang Kali Baru, karena berhubungan dengan bentang lebar literal kanalnya Pak. Nah, jadi kemarin sudah dipaskan, sudah terkena, tapi tetap di dalam air Pak. Jadi supaya kita begitu kerja tidak berhambat dengan sosial, biarpun yang seperti sosial bisa dilakukan oleh yang Pak Gubernur sampaikan. Tapi proses itu tetap jalan, lapangan tetap jalan. Nanti tolong wali kota, kita habis ditutup langsung mengklaim mencatat tanah itu punya kita. Langsung Bu Ika bangun dusun. Anda mau dapat dusun dari mana mau bangun gitu banyak, termasuk dari swasta semua. Jadi kita akan bangun di tepi laut selain ada jalan,
Jadi rusun-rusun kita itu semua, itu kan ada jalur, 2 jalur 20 meter, Cilincing dan Priok. Itu bisa kita taruh khusus bus, kayak jalur busway, orang bayar. Jadi semua rusun itu dibangun di situ. Jadi di tepi laut itu, jadi orang-orang yang nggak punya tanah harus kita bongkar, paksa dia pindah, nggak boleh mengklaim tanah dia. Langsung bangun sejajar laut. Langsung dia punya pantai sih nggak mungkin dalam soalnya. Tapi minimal dia langsung view-nya view laut semua. Langsung segera bangun diklaim itu dicatat sebagai aset kita. Begitu kita tutup, langsung catat sebagai aset. Kenapa bisa kan aset Pemda? Kan udah keluar duit bikin tanggul. Enak aja kita bikin tanggul, orang yang nikmatin. Paham nggak nih? Ini tolong BPKD ini catat aset Pemda DKI. Tolong, jangan sampai nggak ada lagi. Ini betul-betul bikin kesel ini sistem kayak gini. Kalau catatnya nggak benar, kacau ini. Tiap kali kita keluar duit dirampok karena ini kayak dirampok. Langsung bangun dusun itu. Kan mesti reklamasi itu semua mesti kita uruk nih. Uruk, jadi orang-orang yang nggak jelas terus keluar dia. Jadi tolong sekarang kasih SP1 mereka, bangunan mereka ilegal semua IMB tepi laut itu loh. Terus kasih peringatan. Coba catat dulu lah, aset kita lah. Nanti baru kasih ini. Bangun dulu lah, nanti ribut lagi. Bangun dulu deh. Udah sheet file nanti langsung. Kalau Bapak nggak cepat Pak ya, langsung dia uruk lebih cepat tuh. Langsung di rumah-rumah petak. Dia Bu Ika cepat langsung plot untuk bangun rumah susun. Kan kita udah rancang bangun, udah tahu modelnya berapa tahun. Dengan tanjap-tanjapnya panggil Pak Nurjaman. Gambar sudah ada, langsung didesainnya kayak apa. Jadi seluruh panggul yang udah dibangun selain jalan, tepinya adalah langsung rumah susun. Jadi rumah susun itu bisa naik bus. Aksesnya bagus sekali deh. Langsung rumah susun semua. Rumah susun terpadu ya. Bisa buat nelayan, dia bisa tampatin di bawah tanggul, kapalnya, bisa buat pengolahan ikan di bawah, bisa buat panggang ikan, ibu-ibunya jadi tempat wisata. Kalau orang demen Pak, mancing pun enak Pak, kalau udah tanggul begitu dalam, dibuat petaknya mana untuk nelayan untuk naik kapal itu Pak. Dia bisa tampatin. Gitu. Itu sudah ada Pak Gubernur, kita sudah membuat desain, nanti kami akan menyampaikan ke KKP, karena itu bukan fungsi PUPR Pak. Tapi kita sudah membuat kira-kira bentuk daripada dermaga. Kemarin saya minta di konsultan saya, tiba-tiba ada dermaga, ada seperti yang menjorok ke laut Pak, semua perahunya ditaruh di situ. Kalau bisa kita taruh seperti rel dengan luri Pak, di tengah. Jadi masyarakat tidak memikul dan tidak butuh space yang besar. Begitu sampai dia langsung dialuri, nanti ada transisi antara overlap sesama. Ini sedang kita pikirkan, nanti kita kembalikan ke KKP Pak, karena fungsinya. Terus nanti pada saat tertentu ada rest untuk bongkar muat mereka Pak, itu harus kita sediakan. Kalau ini tanggul ada lebar 2,5 meter di pinggir sepanjang itu Pak. Nanti dermaga contoh seperti Kali Baru totalnya 2,7 km. Tidak seluruhnya ada dermaga Pak. Nanti mungkin ada 400 meter di arah Cakung. Mungkin di arah Kali Baru ada 300 meter dan menjorok ke laut Pak rapi. Itu seperti yang pernah saya sampaikan ke Pak Gubernur, di muaranya Cakung itu aja ada 2.000 Pak perahu. Nah, ini sedang kita inventarisasi seperti Pak Gubernur bilang, mungkin ada yang numpang sebentar dari Cirebon atau dari Cilacap, sehingga nanti mungkin siapapun kita memberikan tempat Pak. Jadi gambarnya sudah kita siapin, termasuk untuk docking Pak. Jadi docking nanti di arah Kali Baru ada posisinya, itu juga kita siapkan, kita rapikan, termasuk kira-kira nanti yang berhubungan dengan bahan bakar. Jadi nanti mungkin akan kita, kalau nanti kita berikan kepada fungsinya, mobil tanki datang langsung masuk ke dalam tanki itu Pak, langsung masuk ke masyarakat nelayan itu Pak. Yang penting Ibu Ika langsung harus bangun dusun itu. Kalau Ibu nggak bangun ya, langsung itu jadi kampung nelayan gitu. Langsung main petak sewa, nggak bisa. Kalau harus bangun dusun, kalau pakai lift bawahnya, ya untuk nelayan kalau nggak bangun nggak bisa. Langsung jadi kumuh, percaya sama saya. Ya, kasus-kasus kali hitam apa, kali adem semua sama. Jadi tolong wali kota betul-betul jaga tuh utara ini. Termasuk timur juga masuk ya ke Cakung enggak ya? Enggak sampai. Mungkin satu Pak Gubernur yang di stasiun Sudirman Pak, Jakarta Barat itu sudah ada kegiatan kereta api
Padahal beberapa waktu yang lalu sudah dikoordinasikan oleh Deputi Pak Santo bahwa itu harus ada disinkronisasi Pak. Tadi saya sudah dialog dengan Pak Wali Kota Pusat. Di situ ada kereta api, terus ada MRT-nya Pak, ada LRT, terus ada 6 tol juga lewat situ. Itu nanti saya khawatirkan itu sudah mulai di garuk-garuk tanggul Pak. Pada dulu kita sudah menjalankan di sebelah rel Pak. Jadi pilarnya di rel. Mungkin kesulitan semua di dalam lahan Pak. Jadi mengambil lahan tanggul ya tidak apa-apa, tetapi harus kita kendalikan secara baik. Nanti begitu hujan dia boleh. Jadi itu parapet sudah dipagar. Ada parapet, terus ada tanggul dalam. Terus kalau kita lihat ke arah barat Pak, di Duku Atas, itu sudah ada pagar seng. Itu harus koordinasikan Pak. Pak Sejang, itu kan banyak kebutuhan Pak. Nanti jangan tambahan Pak, bahwa di situ juga kita sudah mulai merencanakan jalan tembus masuk sampai Kendal, jalan Kendal. Jadi setelah kita rapatkan, kita teliti ternyata ada trase berhempitan antara trase PPKI dengan trase jalan. Waktu itu Kepala Dinas Penataan Kota saya minta supaya dibenarkan dulu, ditata dulu trasenya itu. Baru PT Kereta Api memang mengambil kegiatan terlebih dahulu karena terkait dengan jalur kereta api Manggarai Bandara Soekarno-Hatta. Itu sebagai laporan tempat. Ya, nanti Pak Gamal kita koordinasikan ya, di jadwal aja nih. Nah, sayang nanti fisiknya. Pak Iskandar, saya pikir yang di utara ini kan akses kerjanya semua dari laut ya. Saya pikir dimulai saja. Kalau ada yang tanya AMDAL, suruh ikut aja Pak, ke laut suruh ikut itu, mancang. Ya, karena sayang waktu nih, Bapak udah ada pemenang soalnya. Ya, udah ada pemenang, udah 2 bulan nggak kerja kan sayang itu, sayang waktu. Jadi inti sosialisasi ke masyarakat tadi itu Pak, yang ada dermaga-dermaga. Misalnya di Cilincing tadi ada 400 meter, di Kalibaru 300 meter, ya udah selesai. Itu intinya sebetulnya. Ya, inti gambarnya aja di kabarnya dicetak itu tempelin kasih lihat. Masyarakat tuh kalau sosialisasi dia nggak gitu. gambar ya. Kalau ada gambar tempelin, jadi kebayang dia langsung. Kalau ada seperti bikin video animasi lebih bagus sosialisasi. Cepat ini. Banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi, hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Kalau boleh minta ya ditaruh. Mulai dari normalisasi saluran hingga kanal, pembangunan turap, dan kesiapan rumah pompa. Ya lebih cepat aja tahun sekarang turunnya dibanding tahun kemarin. Masih cukup ya saya? Ya, masih. Pak Ili. Silakan Pak. Izin Pak, ini hari ini ke Menko Polhukam terkait dengan tindak lanjut Presiden Kunjungan ke luar negeri. Berkaitan dengan CCTV, nanti saya dibantu dengan dari bidang Korsel akan menyampaikan progres terkait dengan realisasi CCTV. Hingga saat ini sudah 1.400, sedangkan yang tayang di Smart TV sudah 1.700 Pak. Nanti dari Pak Jari, silakan. Izin Pak Gubernur. Saya laporkan kontribusi CCTV Pak untuk April minggu kedua 2016 ada 1.800. CCTV terpasang saat ini 2.700. Kemudian integrasi di Smart City 1.400. Lanjut.
Kemudian status update pemasangan CCTV di ring 1 dan CCTV yang sudah terpasang saat ini Pak. Pada bulan April kemarin 37 CCTV dan pada saat ini sudah 77 CCTV. Di sini ada catatan 46 CCTV terpasang di DPO halte Busway Transjakarta. Lanjut. Langkah yang dilakukan di Kominfo untuk mempercepat proses pemasangan CCTV, kita telah melakukan rapat rutin Pak tiap 2 minggu sekali bersama CSR CCTV. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan BPTSP untuk menindaklanjuti progres CCTV yang lambat dari teman-teman provider CSR untuk memberikan surat teguran dan sanksi pencabutan izin penempatan MCP. Lanjut. Kendala dalam pemasangan CCTV yang pertama adalah progres pemasangan dari beberapa provider yang masih terkendala waktu dan proses internal provider MCP, kemudian kesiapan infrastruktur CCTV dari beberapa provider CSR yang masih bermasalah dalam hal ini interkoneksi, integrasi di Smart City, kemudian sistem CCTV yang belum siap, dan belakangan informasi keterbatasan material Pak dari teman-teman CSR CCTV. Kemudian jangkauan fiber optik yang juga belum mencapai di seluruh titik CCTV. Lanjut. Dari hasil rapat kemarin dari PTI Forte kami laporkan Pak, dari 3 SKPD yang dilayani oleh PTI Forte terkait jaringan EVO-nya dari PT Transjakarta, di Subtran dan Dinas Tata Air. Seluruh saluran CCTV-nya ada sekitar 377 menggunakan core yang disediakan oleh PTI Forte. Dalam hal ini PTI Forte mengusulkan Pak untuk bisa diakui dalam hal ini CCTV pada 3 SKPD terkait tadi dimunculkan. Masalahnya itu beberapa CCTV PU yang pasang sendiri loh Pak. Ya Pak. Nggak bisa itu. Betul Pak? Itu beda. Di Forte nggak bisa bilang kita ngaku karena itu biaya kita yang keluar itu. Jadi kalau dihitung kayak gitu bisa ada temuan masalah. Nggak bisa Pak. Justru kalau dia baik hati, dia memberikan jaringan EVO itu bagian dari kontribusi tambahan yang di Forte berikan sebetulnya. Sampai kan gitu aja putusannya. Nggak masalah. Kalau sportif baik Forte silakan. Baik, lanjut. Kami laporkan juga Pak dari CSR Delta Arta di Kepulauan Seribu telah memasang CCTV Pak di depan kantor Kabupaten Kepulauan Seribu, kemudian di depan plasanya di pabrik area, kemudian depan RSUD Kepulauan Seribu, dan satu di dermaga Pulau Pramuka Pak. Demikian Pak Gubernur yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Selesai tadi kan, selesai. Banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi, hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Kalau boleh minta ya dikaruh. Mulai dari normalisasi saluran hingga kanal, pembangunan turap, dan kesiapan rumah pompa. Ya lebih cepat aja kalau sekarang turunnya dibanding tahun kemarin. Selanjutnya, update proses pengadaan barang jasa. Kalian.
izin Pak, dari 15 SKPD terbesar Pak, ada 5 dinas yang anggarannya mencapai 70% Pak, yaitu Dinas Perumahan BPGP, Bina Marga, Tata Air, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Rata-rata sudah 85% Pak prosesnya sejak kaji RUP. Jadi di sini, jadi ini jumlah kegiatan dikonsolidasi, jadi ini konsolidasi. Jadi yang jalan adalah ini. Seperti Dinas Pendidikan dari 288 paket kita bikin menjadi 9. Minggu ini insya Allah sudah lelang konstruksinya. Lanjut. Ini outline pengadaannya, lanjut. Ya, ini progres percepatannya Pak. Jadi dari konsolidasi 663 dari awal 1248 yang kita bikin 663, ini sudah 611. Ya, proses RPP, proses lelang, ini yang sudah lelang selesai. Lanjut. Ya, ini kendala kecepatan lelangnya dari 611 yang belum pengusulan cuma 52. Kemudian di tahap pengkajian ada 155 yang belum dikaji RPP, tanggal 96 sudah. Di sini kendalanya melalui pelaksanaan percepatan pengadaan dana melalui konsolidasi pada SKPD tidak serentak. Kemudian ada program tanda isu konsolidasi, tapi ini sudah selesai, kita harus konsolidasi semua. Kemudian belum adanya standarisasi konsolidasi, tapi ini juga sudah kita bikin dengan design and build, prototype. Kemudian SKPD tidak mampu mengidentifikasi kebutuhan secara tepat melalui riset pasar atau mapping penyedia. Ini terjadi kemarin kasus di salah satu SKPD. SKPD apa? Sebut aja Mbak Uda. Mungkin Pak, BPKAD Pak. Jadi di BPKAD kemarin itu dia untuk ada satu contoh vendor membutuhkan 10.000, dia punya pengalaman melakukan survei 10.000 barang ya misalnya. Tapi ternyata di pasar tidak ada 10.000 barang yang seperti itu, sehingga sampai kapanpun ya lelang tidak akan tercapai. Makanya saya ini kan bahwa rencana kebutuhan itu harus disesuaikan. Jadi ibaratnya kalau kita cari mobil kecepatan 300 km per jam, padahal di pasar cuma adanya 200 km per jam. Nah ini yang harus di mapping dengan baik. Kemudian nanti bisnis pengadaan bahan jasa tidak tergambar dengan akurat. Ini ambil contoh seperti pengadaan baju seragam dan sebagainya itu karena kita kan beli dalam jumlah besar. Kalau beli dalam jumlah besar harusnya surveinya ke distributor, bukan ke eceran, karena harganya harus lebih murah gitu. Dengan adanya konsolidasi ini faktornya adalah barangnya kualitasnya baik sesuai dengan dan harganya lebih murah. Jangan sampai terjadi harganya malah sama dengan harga eceran karena kita konsolidasi gitu. Lanjut. Kemudian orang-orang yang seperti itu dicatat, itu kalau di training atau disingkirkan cuma 2. Kalau dia bodoh diajar, kalau dia pintar kayak gitu disingkirkan gitu. Oke, kami kaji. Kalau begitu dia asisten. Karena ada unsur. Kenapa? Ini buat saya seujung ini Pak Blas. Dari awal pertentangan tentang konsolidasi dan bukan ini begitu kencang. Dan oknum-oknum PNS ini membawa kasus ini ke DPRD sebetulnya untuk menggagalkan. Jadi kenapa keburu janji sama orang tertentu untuk kerjaan ini? Dia tolong ini bisa contoh, kita juga bisa batalkan mumpung ada Pak Tebu. Saya ingat Ibu Kening itu membuat rancangan yang salah. Waktu saya mengoreksi di sini. Waktu menyusun anggaran 2016, beliau ngotot bahwa sheet file di Kalibaru Timur itu penting. Saya tahu Kalibaru Timur, bapak saya punya rumah di situ dulu. Sopirnya semua tinggal di situ. Mes Pemda Belitung juga rumah bapak saya di situ. Jadi saya bingung, kenapa mesti saya sama wali kota bilang perlu. Terus saya minta kirim fotonya. Saya kaget. Menurut saya ini malah lebih kecil daripada kali yang ada di Abdul Muiz. Minimal mirip. Sama kayak Abdul Muiz, perlu nggak sheet file? Tidak perlu. Sesudah sheet file diakui tidak perlu sheet file.
Karena aliran tengah kita beres, Pak. Jadi buat apa seat pile di aliran tengah? Nah, pertanyaan saya, buat apa mengorbankan para pedagang? Hanya gara-gara mau seat pile kali, aduh. Saya kira kali paling selebar gini loh, Pak. Anda mau seat pile gitu mahal, mau ngapain, Pak? Kali doang. Mau bikin itu tinggi. Kalau bikin itu tinggi, air juga nggak bisa masuk. Mau bikin pintu lagi. Kalau bikin tinggi, malah air nggak mau turun loh, Pak. Sekarang kondisi ini air turun. Kalau Anda mengatakan bahwa batunya bisa roboh macam-macam, Anda kan tinggal dalamin lumpur, diukur-ukur, Pak. Roboh dikit juga tinggal dikerjain. Kalau nggak bisa masuk alat, paling minta satu toko, bongkar, masuk. Nah, saya juga nggak perlu. Masih ada ujungnya, bisa turunin alat. Nah, terus kalau ada seat pile, jembatannya nggak ditinggiin semua. Ada guna nggak seat pile kita, Pak? Makanya saya mau batalin itu. Ngotot ya. Dia ngotot itu Pak Wali yang pusat. Menurut Pak Wali perlu nggak seat pile? Seat pile apa keruk lumpur yang lebih betul? Keruk lumpur dia bisa kirim alat spider kecil, eskavator kecil. Orang, ini dicontoh, otaknya yang penting proyek. Nah, saya ketemu yang seat pile Abdul Muhyiddin, yang mau menang kecil juga, seat pile yang punya. Teman saya kuliah, ngotot mau datang makan. Nah, aku maki-maki sama dia, aku udah gak peduli. Bilang, masa itu temen gak boleh ngobrol, gak boleh apa. Lu ada apa? Lu ngomong. Saya gak ada waktu. Aduh, masa temen kuliah gak boleh datang ngobrol, makan. Oke. Datang. Janji 2 orang. Saya 4 orang atau 5 orang. Loh, kok itu rame? Saya siapin makan tuh. Saya paling benci kamu ngomong 1000 orang tuh saya siapin. Tapi ngomong. Dia bawa kontraktor seat pile Abdul Muhyiddin. Brengsek kan? Ada bonceng. Bonceng. Yang berargumentasi soal seat pile-nya itu. Saya enggak. Mereka PU sampai hari ini mau nggak beli seat pile sendiri? Enggak bisa. Masih mau lelang seat pile kecil itu. Sebenarnya saya udah bilang nggak perlu. Kita seat pile sendiri lah, Pak. Ngapain, Pak? Kita bisa bayar operator, bayar apa. Yang kecil-kecil dibatalin, langsung di perubahan masukin. Ini cara anggarannya. Terus padahal saya udah ulang berkali-kali juga. Misalnya begini. Kita masih 47% sekolah berantakan. Kita pengen 2017 udah deh sekolah dibagusin semua deh. Kecuali sekolah yang saking hancur kita pengen bangun rumah susun di atasnya. Buat guru atau siapa misalnya. Kita bisa tunda. Tapi ibu nggak boleh Bapeda panggil dinas pendidikan. Bilang begini. Tolong ya anggaran Anda minimal persis seperti tahun lalu. Nggak boleh lebih dari tahun ini. Itu namanya bukan berbasis kinerja. Bukan money follow priority. Prioritas. Paham nggak maksud saya? Jadi itu nggak betul itu. Jadi gimana caranya supaya bisa murah? Yang bisa PU tata air nggak ada lagi per proyek satu kali ini lelang nggak ada. Anda beli mesin aja kerjain sendiri dibatalin semua itu, Pak. Nggak masuk akal, Pak. Itu pompa kayak Asiana. Bapak merasa nggak, Pak? Bukan saya suzon, Pak. Grogol tiba-tiba rusak kan tenggelam ringan, Pak. Nggak masuk akal biar kemarau rusak lagi. Yang tersumbat juga wali kota Timur. Ini kan taman ini tersumbat. Tadi ini tersumbat. Saya nggak mau tahu kalau tersumbat lurah camatnya langsung diberhentikan. Jadi saya tidak mau hujan baru bilang tersumbat. Terus jawab saya, 3 jam juga surut kok, Pak. Saya nggak mau tahu. Mata kaki juga nggak boleh sekarang. Kalau kurang besar kali air ya bobok. Kalau itu lurah mau ngapain? Ini yang mau jadi lurah ada 790 orang loh melamar jadi lurah ini. Tapi saya buka lagi nih, umur 52, 53, 55 boleh melamar jadi lurah. 56 juga boleh. Kalau dia mau mengabdi di kampungnya 2 tahun, kenapa nggak boleh? Dia mau batu loncatan, mau jadi anggota DPRD, boleh nggak? Boleh. Seorang mau pensiun nih, melamar jadi lurah. Bayangin ya, dia 57 atau 56 mau pensiun nih. Kira-kira pensiunnya pas 2018 nih. Dia tiap hari urusin masyarakat di kampungnya juga. Dia orang kampung itu bisa jadi lurah gitu. Jadi lurah nih.
Saya jamin dia pemilu 2019 jadi anggota DPRD di DKI. Satu kelurahannya DPRD. Nah, kenapa batasin umur orang itu mau jadi lurah? Saya butuh orang yang mau mengabdikan diri sekarang. Kalau yang merasa udah kaya nggak usah mengabdikan diri. Nah, sekarang bisa contoh. Tadi saya itu datang ke madrasah apa istilahnya ya? SMP itu mana dia? Sanawiyah ya, SMP Sanawiyah tadi. Saya berpikir menarik ini. Saya minta angkat tangan. Siapa yang dari Tangsel? Hampir lebih dari setengah Tangsel. Ini serius ini. Lebih dari setengah loh. Saya mulai berpikir dulu waktu saya jadi bupati. Saya berpikir saya terlalu gampang juga. Dia datang Pak Kiai, Pak Haji, Pak bikinin pesantren buat kami Pak. Sudah, bikin. Ternyata orang kampung kita nggak ada yang mau masuk pesantren kalau nggak. Dia dekat rumah. Gimana isi dari mana? Berhitung semua. Dari Indramayu, dari Jawa, dari mana Lampung untuk kita isi. Berarti kita membangun tidak sesuai kebutuhan. Nah sekarang kita lihat, saya tanya, banyak nggak anak orang miskin di kita yang tinggal di rumah nggak layak? Banyak. Waktu tes masuk sekolah negeri bisa masuk nggak? Enggak, karena kuotanya nggak cukup. Sebenarnya kuota kita kasih ke orang luar, mungkin bayar kali, itu mesti cek nih asisten. Nah saya nggak mau persoalkan itulah, bantu tetangga dia mau sekolah sih, oke saja lah. Kasih kuota nggak salah. Maksud saya kenapa kalau ada sekolah yang jelek seperti ini, misalnya dari sekolahnya bangunan jelek, kenapa nggak atasnya langsung bangunin apartemen? Guru dan keluarganya tinggal di satu lantai. Masing-masing guru nih, satu lantai ada 2 guru satu lantai. Sisanya muridnya di sini. Jadi si guru ini selain tinggal bersama keluarganya di lantai apartemen ini, dia juga tinggal menjadi bapak ibu asuh dari murid-murid. Bisa diajarin sholat, diperhatiin. Ini maksudnya sekolahnya mesti seperti itu. Jadi bukan pesantren. Tapi sekolah man ini, tapi anak-anak tidak mampu kita terima tinggal di dalam. Ini akan jauh lebih baik. Jadi kalau orang pengen berbau agama, pengen anaknya dilatih dari agama, nggak mau masuk SMA negeri yang nasional, ya masuk sekolah itu. Dan kita kasih rumah buat mereka. Ya anak-anak itu bisa tinggal di dalam itu. Gurunya juga jangan tinggal jauh-jauh, tinggal di dalam. Nah untuk yang sekolah kasus seperti itu, yang udah jelek, kita harus bangun seperti itu. Coba nih Pak Damar, apa ada kewajiban atau dari kita anggarkan. Saya ingin sekolah 2017 semua kita anggarkan selesai. Malu Jakarta itu. Sehingga kalau saya nggak jadi gubernur lagi pun, nggak ikut lagi pun 2017, saya berhenti Oktober. Minimal saya meninggalkan nggak ada sekolah yang jelek di Jakarta. Dan semua yang kita panggul itu harus kita buat usul. Nggak boleh dikuasai orang. Jadi tolong dia waktu penganggaran Bu Tuti nggak boleh bilang, Bapeda, tolong pendidikan anggarannya cuma boleh sebatas tahun lalu. Nggak bisa. Kalau sampai uang kita nggak cukup, nanti kan ada kewajiban-kewajiban nggak marah. Susun dulu. Nanti begitu duit kita nggak cukup, kan kita ada pembiayaan. Jadi ini kan bukan pembiayaan. Ya sudah, yang itu langsung dianggap seolah pembiayaan, walaupun ini tidak masuk ke APBD. Seolah-olah. Kan kita susunkan pemasukan pengeluaran pembiayaan nih. Ya susun aja. Sampai udah susun semua yang prioritas, akan keluarlah kita butuh pembiayaan sekian. Sedangkan silpa kita tidak cukup. Nah yang tidak cukup inilah kita asumsikan pembiayaan itu seolah-olah dari kewajiban pengembang. Walaupun uangnya tidak masuk di dalam pembiayaan. Ini kita seolah-olah. Itu cara susun anggaran. Nah, lalu bagaimana bisa SKPD yang buat kegiatan macam-macam yang nggak perlu supaya SKPD-nya bergerak? Saya sudah kasih garis sangat jelas. Tahun depan SKPD yang nggak perlu sekali biarkan dia nganggur. Lu pegawainya mau dikemanain?
Dia gantilah posisi dukcapil, ngawasin. CCTV gitu banyak. Kalau saya tanya sama Kominfo, siapa yang mau prototin CCTV? Pasti dia ngajukan PHL. Itu yang aku benci. Sementara banyak staf kita digaji 13 juta, 15 juta, 16 juta dengan TKB-nya. Itu kagak kerja sebetulnya. Kita baik hati, Anda boleh terima 13 juta nggak apa-apa. Minimal Anda dapat uang itu tungguin fungsi PHL. Kalau tidak, ada PHL 3,1 juta plus 13 juta. Lebih baik fungsi PHL Anda kerjakan dengan gaji 13 juta. Kurang ajar betul sudah. Jadi alasan dari Pak Haji pasti saya tahu. Males Pak. PNS kita males Pak. Disuruh kerja tuh nggak bisa disuruh Pak. Suruh prototin aja tidak jelas. Ya gampang kalau seperti itu. Ya dicopot TKD-nya. Kalau 13 juta dicopot TKD, dia tinggal 3 jutaan. Kita masih punya 10 juta. 10 juta kalau Anda pakai bayar PHL, 3,1 juta asuransi, Anda masih punya 6 juta. Untung. Jadi jangan belum apa-apa sudah menuduh PHL tidak bisa diganti oleh PNS. PNS kita malas. Kenapa PNS kita malas? Oknumnya ya. Kerjakan itu nggak mau. Karena dalam otaknya, kamu nggak bisa pecat saya, TKD saya masih terima, kamu mau ngapain? Oh, sekarang hilangin TKD-nya. Gampang kan? Waktu menghilangkan TKD-nya baru boleh ambil buat bayar PHL. Kalau para wali kota nih dilacak, nih lurah, camat. Dan ini yang ketiga, saya juga tidak mau Anda mengisi kotak struktural. Saya ulang ini dari awal. Tolong. Jadi pasti kalau ditanya sama kantor lurah camat, cukup nggak orangnya? Nggak cukup. Kenapa? Saya kasih tidak ada staf, tidak ada sekretaris, tidak ada ini macam-macam disebutin. Artinya apa itu? Mengisi kotak. Nah, saya tidak mau mengisi kotak. Kasih boleh nggak merangkap kerja? Boleh. Masa fotokopi saja masih suruh orang, ada spesial ngambil stay cuma sekelas kasih. Belum lagi kasih P2B. Kalau Pak Wali Kota sudah tahu semua kelakuan P2B, mantan-mantan P2B. Akhirnya kita copot naik lagi jadi kasih-kasih di kecamatan atau turun. Dari Sudin turun ke kasih. Tidak turun eselon 4. Itu mainnya gila-gila gitu. Pembiaran bangunan-bangunan. Jadi sekarang kita nanti ada pengarahan. Begitu ada bangunan liar, si lurah tidak laporkan, tidak stop. Maka lurah camat langsung kita copot. Langsung stopkan aja. Kalau ibu pasti pikir, wah ini tambah musuh. Keparan tanggung saya bilang. Kalau semua orang ngarap saya tidak ikut gubernur. Ngarap tidak jadi gubernur lagi. Ya sudah. Kalau mau ngarap kita sama-sama hadap-hadapan sekarang. Keparan tanggung saya. Kamu pengen gituin saya lebih baik gitu aja. Jadi kasarnya gitu udah. Saya kalau digituin saya makin konyol udah. Sama-sama aja kamu coba kamu aja yang berani mati bareng. Saya juga demen mati bareng. Saya juga demen sama. Gitu loh. Saya juga sama otaknya udah. Saking muak udah kayak gitu. Jadi saya udah ulang terus ini. Ini udah mau berakhir di tahun depan, masih nggak mau. Misalnya kayak Bu Ika, saya nggak mau buying time UPT ini itu. Nempel stiker mau dibuat bertahap. Yang mau ibu mau resmiin nempel, saya nggak mau. Saya mau akhir bulan kita tempel semua. Dan mulai berlaku kalau yang main usir satu lantai. Ibu kalau nggak mau ketat kayak begitu ya, nanti semua rusun kita dijual di sewa itu. Kecek sama saya. Karena backlog rumah ini terlalu besar di Jakarta. Kalau nggak mau ketat seperti itu rusak. Dan saya yakin yang setan-setan yang mau jual sewa itu di bawah 50% Bu kasih orangnya Bu. Yang asli mau tinggal itu pasti di atas 50%. Kalau dia lebih banyak dia lapor sama kita dia lebih takut diusir kan. Coba nggak takut diusir, dia kan nggak mau itu. Sekarang harus ketat.
Ya kalau lelang ini kalau yang nggak becus lagi cabut aja ya Pak. Nggak usah tunggu-tunggu lagi. Langsung ini Bapeda, tolong Bapeda harus ini nih butuhnya. Konsep Bapeda anak buah ibu dari zaman Bu Yani Bu, itu masih konsepnya bukan berbasis kinerja. Saya bahas anggaran di sini sampai hari ini. Saya melihat banyak orang Bapeda itu masih prinsipnya jumlah kuota uang. Kita udah terus ngomong. SKPD rata-rata cuma mau ngabisin duit ada kegiatan. Salah. Double salah. Ini tolong ditakami nih anak buahnya. Salah mereka Bu, cara kerjanya. Terus template. Kita yang ngarahkan. Ini bagaimana bisa beli yang sama, template-nya begitu banyak cuma. Bapeda tampung aja, ini nggak keburu kerja lagi SKPD. Template kan maksud saya gini loh, kalau saya Bapeda, saya tahu nggak sih perilaku anggaran yang dipakai dari SKPD? Tahu kan? Saya yang susun template-nya. Anda suka minum, ini kategori template-nya minum ya, udah semua ikut. Bukan Anda masing-masing mau minum, ngajuin template. Ada template beli air kemasan, ada yang putih, ada yang biru. Akhirnya cuma satu urusan minum, template-nya 10. Karena Bapeda menampung permohonan template oleh orang. Harusnya Bapeda yang menentukan template. Minum satu template. Mau kuning, hijau, biru, gua nggak tahu. Satu template loh. Minum. Udah titik. Nggak bisa ngisi berdebat sama kita. Ini enggak. Bapeda kemarin masing-masing bikin template masing-masing. Dan dia tampung. Siap sendiri. Kegiatan lebih baik daripada tahun lalu. Kawat baru. Ya kan? Langsung saya udah baca di tahun lalu udah tahu macam. Harusnya kalau kita bikin template lebih dikit lah harusnya. Lebih dikit. Kok bisa? Karena masing-masing bikin template. Itu nggak berburu nih. Kemarin KWPTS harus beres sebenarnya. Saya mesti mulai gilir nih, mulai besok nggak bisa, besok panggil KPK lagi. Saya minta waktu 1 minggu biar di forum saya dulu Pak. Ya. Tapi template-nya digabungin ini. Konsolidasi template ini. Saya sudah kasih guidance sangat jelas ya. Tidak ada pemotongan uang jatah seperti tahun lalu. Yang penting prioritas. Lalu kalau tidak prioritas, tidak penting, dinolkan. Habis. Tolong, saya ingatin. Dia tidak ada, nanti saya kegiatannya apa? Nganggur dong, dia nganggur dulu. Gak apa-apa. Kita pindahkan ke yang membutuhkan. Ini paham ini. Cara susun anggaran. Kalau nggak percuma kita bikin anggaran. Kalau budgeting mau apa, percuma gitu. Ya. Ya ini tolong Pak, nggak ada lagi toleransi Pak. Nggak jelas, saya coret aja Pak. Sama nama PNS dicatat. Yang barang semua nggak bisa kerja dicatat. Itu untuk kita kirim ke diklat. Supaya dia ngerti pembelian barang. Lalu diklat, kita putuskan gini saja. Daripada baru sampai 2021, triliunan, batalkan semua kantor diklat kita. Itu semua dibuat rusun saja. Rusun kelas menengah untuk orang kos saja. Supaya ibu bisa subsidi. Ibu harus ingat tuh Bu, bangun rusun gitu banyak, 5.000, 15.000 Bu. Nanti udah jadi ratusan ribu, ambruk APBD kita. Nah, kuat ada pemeliharaan. Ini pakai lift, kalau nggak pemeliharaan repot. Jadi gimana caranya? Kita mesti buka apartemen harga kos. Yang untung. Swasta nggak bisa bangun, karena dia hitung balik modal tanah, balik modal bangunan. Kita hanya hitung biaya operasional dan penyusutan saja sedikit. Untuk apa? Supaya dapat keuntungan ini, UPT ini, dia bisa subsidi ke yang bawah. Lalu ini untuk siapa? Bukan sembarangan dilepas. Ini untuk pekerja muda, keluarga muda, yang kerja di Jakarta, tapi tinggal di luar Jakarta. Jadi kategorinya jelas. Paham nggak ini Bu Ikan? Jadi sehingga mereka itu akan mengurangi kemacetan juga. Hari biasa tinggal di dalam kota. Jadi kita mau mengundang kembali seluruh orang yang beraktivitas di Jakarta
tetapi jadi komuter tiap hari bolak-balik Jakarta. Untuk tinggal di dalam kota Jakarta. Berapa bayarnya? Ya harga kos lah. Kos satu kamar ya suami istri dia gabung, satu keluarga 3 juta atau 4 juta sebulan. Dia daripada bolak-balik sewa mobil, apalagi langsung ada LRT lewat. Ada bus. Kita bisa bikin subsidi. Asal Anda kan dia mesti dipotong Bank DKI. Langsung naik bus nggak bayar. Itu keuntungannya. Jalan kaki, trotol dilebarin, naik bus nggak bayar. Jadi uangnya bisa dipakai buat cicil rumah di pinggiran. Waktu dia tambah tua, dia punya rumah di pinggiran. Dan kita juga untung nggak ada kemacetan. Ibu tanya siapa pangsa pasarnya? Aduh bu PNS aja nyewa udah penuh, bu nggak cukup ibu bangun. Jadi diklat tuh gimana diklatnya? Dia ketemu orang nggak ngerti nih, mau pengadaan barang di swasta perusahaan minyak semua ada pelatihan diklat nggak pengadaan barang? Kita kirim, siapin uang. Jadi diklat kita kecil, kita hanya mengatur orang untuk kirim diklat. Jadi dia hanya ngatur, oh ini orang kurang cakep di sini. Semua kita kirim saja udah. Kita lupakan bangun diklat sendiri. Kuningan bukan dimakan diklat bakal, tapi dijadikan apartemen untuk sewa. Semua itu aja mau PNS sewa, mau berapa ribu orang bangun di situ aja, berapa lantai. Lebih berguna. Nggak usah ada kantor diklat hebat-hebat lagi. Nggak becus juga kita ngatur diklat. Nah ini diklat ngabisin duit banyak, belum bisa hasil. Lebih baik kirim swasta, nggak bisa main lagi. Anda kirim ke swasta diklat, dia mau nggak kasih sertifikat ke kamu? Kalau lulus. Nggak bisa. Di kita masih bisa ya kenal. Masa nggak mau bantu Anda lulus? Kerja nggak bisa. Dan semua sertifikasi di luar saja udah. Itu aja putusannya. Ya nggak tahu mau ganti gubernur ya. Minimal sementara ya begitu. Putusan kita ya begitu lah ya. Nggak apa diklat triliunan habisin gedung. Jadi biaya operasional gimana? Melatih orang gimana? Wah pusing. Jadi mungkin dulu susunya konsepnya begitu kan. Cuma untuk persyaratan penjenjangan diwajibkan punya asrama, punya. Makanya dulu. Jadi kalau bukan penjenjangan sebetulnya nggak ada masalah. Sekarang zaman udah berubah Pak, udah ada sertifikasi. Memang zaman kayak dulu. Kalau dulu cuma pemerintah yang ngerti urusan pemerintah karena bukan berbasis kinerja. Pembukuannya beda. Dan kita lama nggak dekat Pak. Sekarang ya Pak ya, kalau kita bicara jujur Pak, orang-orang perusahaan swasta masuk ke Pemda bisa kerja lebih bagus dari kita. Gak ada perbedaan kok kita Pak. Dengan swasta Pak. Mentalnya lebih bagus kalau gaji besar. Makanya dulu ekornya kita turunin pada dari 2 ke 3 dulu Pak. Yang diklat. Iya, kita turunin. Nah kita nggak mau lagi Pak. Langsung siapin uang ini aja. Jadi diklat hanya ngatur administrasi mau kirim orang kemana. Numpang. Jadi kita bayar per orang. Saya mau tanya, diklat perbankan lebih hebat nggak kalau belajar aktual basis? Kalau ngurus bank nih, ngatur duit ini. Kalau itu kenapa nggak kirim ke bank? Itu bank mandiri, BNI isolasi. Daripada kita bikin, dia punya diklat, mandiri punya diklat. BNI punya diklat, titip. Bayar berapa orang ikut. Untuk belajar keuangan. Kita punya sarjana hukum. Bisa nggak kirim ke kantor pengacara untuk dapat sertifikat advokat? Cuma nggak bisa ikut ambil ya dia. Boleh nggak ikut diklatnya? Boleh Pak. Kirim. Supaya waktu debat di pengadilan itu lebih pintar Bu. Kirim. Semua siap di luar. Perlu nggak diklat kita? Nggak perlu. Ngapain bikin diklat sendiri? Apalagi yang perlu kirim diklat. Bisa pelatihan. Lurah, camat, estate manager. Banyak perumahan mau latih. Malah bisa gratis. Latih sekolah juga bisa. Sosial. Banyak yang mau latih kerja sosial. Perawat banyak. Kenapa nggak mau kirim? Dokter semua mau perawat, mau dikirim, mau pelatihan ke luar negeri, semua siapin duit aja udah. Gitu aja Pak. Jadi kita mengenai pengadaan barang Pak, itu kita lihat di lapangan. Sebetulnya fungsinya kan dia udah barang Pak.
Jadi prosedur itu masih seperti panitia pengadaan. Nah, jadi harusnya dia campur tangan Pak di sini Pak. Mungkin simpul yang hilang, simpul perencanaan. Jadi waktu di simpul perencanaan ini sebetulnya PBJ udah boleh masuk untuk mengantisipasi tadi Pak kekurangan. Dia masih terlalu banyak cabang-cabang anak buah tuh. Padahal itu nggak perlu. Itu tuh perusahaan besar. Pak. Jadi itu yang saya suka ngomong. Sebetulnya itu saya berani bubarkan camat sampai wali kota sebetulnya DKI. Jujur, kantor bisa saya tutup. Betul, saya yang penting cuma punya lurah, partisipasi masyarakat, SKPD, ngapain ada punya sudin itu, udah lah. Ngapain? Saya tanya, ada nggak perusahaan kontraktor di Jakarta, punya kantor lagi di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, ada nggak kontraktor kayak gitu? Satu workshop semua mau kemana dia kirim harapan, ini ngapain kita punya pegawai gitu banyak. Kalau enggak nih, sekarang PHL kita tuh 85.000 loh. Ini semua tidak tambah PHL. Kenapa? Karena PNS kita hampir semua nggak mau kerjain kos, kotor, kasar. Nggak apa-apa. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kalau Anda nggak mau kerjain kasar dan kotor, buat ngawasin boleh nggak PNS? Boleh. Kalau itu pengawasan jangan kasih ke PHL juga. Coba lihat di lapangan. Mandor, supervisor, PHL itu siapa? PHL juga. Gila kan? Loh kita ini siapa? Cukup, bos. Perintah aja. Terus kan nggak usah jauh-jauh. PNS gitu banyak. Semua sarjana gitu banyak. Kalau prototipe ngatur keluar apa nggak bisa? Mau nggak Smart City pakai? Nggak mau. Pusing Pak ngaturnya. Kenapa nggak enak sesama PNS? Padahal kan enak saja sekarang, tarik saja kalau dia nggak mau kerja, coret, buang. Saya lagi mau penghematan TKD Pak. Dia PNS yang jadi staff cuma prototipe CCTV aja, mandor aja nggak mau urus, buang. Kasih pensiun aja, nggak apa-apa, bayar gaji pokok, nggak apa-apa, tapi nggak ada TKD. Lebih untung kan, baru pantas ada mengambil PHL. Karena masih untung. Kalau ini masih mau 13 juta, 15 juta per bulan, karena kerja, Anda mempekerjakan satu orang untuk menolong dia jadi supervisor, gila nih. 20 juta di satu tugas. Main lagi di bawah. Ini juga belum tentu dia jujur loh, 5-13 juta. Masih suruh PHL-nya kasih duit. Buang aja udah gitu. Ya, ini masih jelas. Udah itu ya? Yang masih standar full ya? Kita mesti, ngapain kita mesti ngomong apa nih? Sudah. Pak Fred sudah kan? Pak Fred sudah kan? Banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi, hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Nah, kalau boleh minta ya Dik Karuk. Mulai dari normalisasi saluran hingga kanal, pembangunan turap, dan kesiapan rumah pompa. Ya lebih cepat aja tahun sekarang turunnya dibanding tahun kemarin. PR-nya gimana? Buat sudah nggak masalah kan semua SKPD, tolong ada aplikasi memperkenalkan orang pakai aplikasi. Jadi di anjungan Pemprov DKI nanti, semua SKPD menitip anak cowok atau cewek di dalam giliran untuk memperkenalkan kepada pengunjung aplikasi Smart City kita. Karena masing-masing SKPD kan ada tuh, ngajarin orang buka. Khusus SKPD dia. Itu saja. Apa juga ada konsep cepatnya kasih lihat. Pak,